Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami rindu untuk mendengar sabda-Mu, belajar dari sabda-Mu, dan dimampukan untuk memberlakukan sabda-Mu. Kami memohon supaya sabda-Mu lah yang membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran sabda-Mu. Amin. Saudara-saudariku, 1 Korintus 13 ayat 4 akan melandasi perenungan kita pagi ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku, ada seorang pria yang bertamu ke rumah seorang guru, tertegun keheranan. Dia melihat sang guru sedang sibuk bekerja, mengangkuti air dengan ember dan menyikat lantai rumahnya keras-keras. Keringatnya bercucuran deras. Menyaksikan keganjilan itu, orang itu bertanya, "Apa yang sedang guru lakukan?" Sang guru menjawab, "Tadi saya kedatangan serombongan tamu yang meminta nasihat. Saya memberikan banyak nasihat yang bermanfaat bagi mereka. Mereka pun tampaknya puas sekali. Namun setelah mereka pulang, tiba-tiba saya merasa menjadi orang yang hebat. Kesombongan saya mulai bermunculan. Karena itu, saya melakukan ini untuk membunuh perasaan sombong saya." Sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua, yang benih-benihnya terlalu sering muncul tanpa kita sadari. Nah, saudara-saudariku, di tingkat terbawah, sombong disebabkan oleh faktor materi. Contohnya, kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan orang lain. Di tingkat ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Nah, yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan seseorang, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Akar dari kesombongan ini adalah ego yang berlebihan. Pada tataran yang lumrah, ego menampilkan dirinya dalam bentuk harga diri atau self-esteem, dan kepercayaan diri atau self-confidence. Akan tetapi begitu kedua hal ini berubah menjadi kebanggaan atau pride, kita sudah berada sangat dekat dengan kesombongan. Batas antara bangga dan sombong tidaklah terlalu jelas. Kita sebenarnya terdiri dari dua kutub, yaitu ego di satu kutub dan kesadaran sejati di kutub yang lain. Pada saat terlahir ke dunia, kita dalam keadaan telanjang dan tidak punya apa-apa. Akan tetapi seiring dengan waktu, kita mulai memupuk berbagai keinginan lebih dari sekedar yang kita butuhkan dalam hidup. Keenam panca indera kita selalu mengatakan bahwa
kita memerlukan lebih banyak lagi. Perjalanan hidup cenderung menggiring kita menuju kutub ego. Ilusi ego inilah yang memperkenalkan kita kepada dualisme, ketamakan, ekstrim suka, dan kebencian, atau ekstrim tidak suka. Inilah akar dari segala permasalahan. Nah, perjuangan melawan kesombongan merupakan perjuangan menuju kesadaran sejati. Untuk bisa melawan kesombongan dengan segala bentuknya, ada dua perubahan paradigma yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa pada hakikatnya kita bukanlah makhluk fisik, tetapi makhluk spiritual. Kesejatian kita adalah spiritualitas, sementara tubuh fisik hanyalah sarana untuk hidup di dunia. Kita lahir dengan tangan kosong, dan ingat, kita pun akan mati dengan tangan kosong. Pandangan seperti ini akan membuat kita melihat semua makhluk dalam kesetaraan universal. Kita tidak akan lagi terkelabui oleh penampilan, oleh label, dan segala penampakan luar lainnya. Yang kini kita lihat adalah penampakan yang ada di dalam. Pandangan seperti ini akan membantu menjauhkan kita dari berbagai kesombongan atau ilusi ego. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa apapun perbuatan baik yang kita lakukan, semuanya itu semata-mata adalah juga demi diri kita sendiri. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain adalah juga demi diri kita sendiri. Dalam hidup ini berlaku hukum kekekalan energi. Energi yang kita berikan kepada dunia tidak akan pernah musnah. Energi itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lain. Kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk persahabatan, dalam bentuk cinta kasih, dalam bentuk makna hidup, atau hal-hal lain. Misalnya kepuasan batin yang mendalam. Jadi, setiap kali kita berbuat baik kepada pihak lain, kita sebenarnya sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan setiap kita berbuat kejahatan, maka kita juga sedang berbuat jahat untuk diri kita sendiri. Kita akan menuai hasil dari kejahatan kita. Kalau begitu, apa yang akan kita sombongkan? Bukankah seharusnya kita duduk dalam ruang syukur? Tuhan Yesus memberkati. Amin.